Anda tahu, biasanya kalau kita baca sejarah soal eksekusi politik, motifnya tuh linear banget kan? Iya, gampang banget ditebak biasanya. Benar, kayak ada pemberontak bangkit, terus kekaisaran yang berkuasa ngancurin dia buat ngasih efek jera ke publik. Udah, ceritanya selesai di situ. Hitam putih banget ya polanya? Persis, kekuasaan menang, pemberontak mati, semuanya biner. Tapi, pas kita narik mundur ke realitas berdebu di Yudea abad pertama, tiba-tiba lensa sejarah yang bersih itu pecah berantakan. Karena pas kita lihat lebih dekat, itu nggak sesimpel kelihatannya. Betul sekali. Ketika kita melihat sebuah peristiwa spesifik penyalipan seorang tukang kayu dari Nazaret, kita justru nemuin sebuah lanskap eksekusi yang sangat buram, penuh intrik, dan sejujurnya kompleks banget. Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Dan buat Anda para pendengar yang selalu haus pengetahuan dan nggak suka terjebak di satu narasi tunggal, hari ini kita punya bahan diskusi yang cukup ekstrim. Ekstrim dan padat, kita nggak akan ngebaca kisah ini sekedar kayak cerita sekolah minggu biasa. Kita ngumpulin sumber-sumber yang kontras banget hari ini. Betul, mulai dari artikel Wikipedia soal politik brutal Kekaisaran Romawi, terus ada teks teologi dari Kumparan dan God Questions, literatur dari jw.org, sampai, nah ini yang paling menarik, skripsi filsafat dari Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW. Wah, nyambungin politik Romawi abad pertama sama skripsi filsafat modern tuh gila sih. Misi eksplorasi kita kali ini adalah membongkar peristiwa penyalipan Yesus dari 3 lensa. Bukan buat khotbah ya, kita garis bawah itu. Siap, kita mulai dari mana nih? Sebelum kita ngomongin surga atau filsafat yang abstrak-abstrak, kita harus napak di tanah Yudea dulu. Secara murni dari kacamata politik dan realitas duniawi saat itu, kenapa sih Yesus dibunuh? Kuncinya ada di satu frasa, ekspektasi yang meleset. Dan ini tuh berakar dari penderitaan yang real banget. Maksudnya penderitaan di bawah Romawi. Tepat. Berdasarkan sumber dari jw.org, masyarakat Yahudi waktu itu hidup di bawah penjajahan Romawi yang represifnya minta ampun. Pajaknya mencekik, kebebasan dirampas, tempat suci dilecehkan. Jadi wajar kalau mereka nyari jalan keluar ya? Sangat pelajar. Dalam kondisi psikologis yang tertekan itu, ekspektasi mereka ke sosok Mesias tuh adalah sosok pahlawan militer. Panglima perang yang pegang pedang gitu? Benar banget. Mereka nungguin raja politik yang bakal mimpin pemberontakan massal, ngusir legiun Romawi, dan balikin kejayaan Israel secara fisik. Analogi saya gini, ini tuh ibarat sebuah dewan direksi yang perusahaannya mau bangkrut karena diakuisisi paksa sama saingan yang jahat. Oke, analogi yang menarik. Terus? Mereka duduk di ruang rapat, putus asa banget, nungguin CEO baru yang agresif datang buat nyelamatin mereka. CEO yang bakal mecat lawan dan ngerebut pasar dengan kejam. Tapi yang datang malah beda. Iya, yang buka pintu ruang rapat malah seorang biksu pasifis yang ngajarin mereka buat ngasihi perusahaan saingan itu. Kekecewaan dewan direksi itu pasti langsung berubah jadi kepanikan absolut kan? Wah, analogi itu pas banget ngambarin situasinya. Yesus kan malah ngajarin kasih ke musuh dan terang-terangan nolak dijadikan raja duniawi. Makanya tokoh kayak Yohanes Pembaptis, bahkan Petrus rasulnya sendiri, sempat bingung ya. Iya, mereka sempat mikir, beneran dia nggak sih orangnya? Nah, kepanikan dewan direksi di analogi Anda tadi itu mewakili elit agama waktu itu, kelompok Farisi dan Saduki. Mereka merasa otoritasnya terancam. Sangat terancam. Yesus nggak cuma nolak jadi pemimpin pemberontakan, dia juga konstan nantang otoritas elit ini. Dia ngelanggar tradisi buatan manusia yang biasa dipakai elit buat ngontrol publik. Kayak nyembuhin orang di hari Sabat itu? Betul. Dan ketakutan elit ini tuh, sebenarnya pragmatis banget. Di Injil Yohanes pasal 11, kelihatan tuh diskursus politik mereka. Gimana tuh obrolannya? Mereka intinya bilang kalau orang ini dibiarin berkhotbah, massa bakal kumpul. Kalau massa kumpul, Romawi bakal ngira ada pemberontakan. Oh, dan kalau Romawi turun tangan, otonomi yang sisa sedikit itu bakal dirampas habis. Tepat sekali. Ini murni pelestarian diri. Mereka takut kehilangan posisi aman yang udah susah payah dinegosiasiin sama penjajah. Dan ini bawa kita ke sosok Pontius Pilatus. Nah, si Pilatus. Dia ini kan prefek Romawi dari tahun 26 sampai 36 Masehi, ditunjuk sama Sejanus. Iya,
Dan catatan Wikipedia ngambarin Pilatus ini bukan diplomat yang ramah. Dia penguasa yang kejam dan sering banget sengaja mancing amarah orang Yahudi. Pasang lambang Romawi di tempat suci, ngambil dana bait Allah buat saluran air kekaisaran, itu kan cari gara-gara banget. Betul, dia represif. Tapi tunggu dulu. Kalau Pilatus ini terkenal kejam dan gak peduli sentimen lokal, kenapa pas ngadili Yesus dia digambarin ragu-ragu? Nah itu dia, sampai ada tradisi mencuci tangan segala buat lepas tanggung jawab. Bukannya itu bertolak belakang banget sama profil birokrat Romawi yang brutal? Pertanyaan bagus. Hal yang sangat menarik di sini adalah keraguan Pilatus itu sama sekali bukan karena hati nurani yang bersih. Terus karena apa? Itu murni kalkulasi politik birokrat yang lagi terpojok. Pemimpin Yahudi pinter banget. Mereka tahu kelemahan Pilatus. Mereka nggak pakai tuduhan agama kan ke Romawi? Nggak bakal mempan. Kalau pakai tuduhan agama, Romawi nggak peduli. Makanya mereka manipulasi Pilatus dengan tuduhan orang ini ngaku raja orang Yahudi. Oh wow, itu makar dong. Persis. Dalam hukum Romawi, itu makar langsung ke Kaisar Tiberius. Mereka ngancam Pilatus secara implisit. Kalau kamu bebasin dia, berarti kamu bukan sahabat Kaisar. Gila, kartu truf politik dimainin di situ. Kayak tekanan massa di zaman sekarang buat maksa penegak hukum ya, biar karirnya nggak hancur. Nyawa Pilatus sendiri taruhannya kalau sampai wilayahnya rusuh. Jadi penyaliban ini tuh titik temu yang berdarah dari dua kepanikan politik. Kepanikan elit lokal yang pengen aman, sama kepanikan pejabat Romawi yang takut jabatannya dicopot Kaisar. Betul. Dan salib itu sendiri kan instrumen teror khas Romawi buat mencegah pemberontakan. Ngeri ya, ujung-ujungnya pengadilan ini murni manipulasi dan pragmatisme duniawi doang. Nggak ada keadilan sama sekali. Tapi, sumber kita nggak berhenti di sini kan? Nggak dong, kita harus geser sudut pandangnya sekarang. Nah, dari intrik manusia yang licik ini, kita pindah ke perspektif teologis. Mengapa peristiwa politik yang katakanlah gagal total secara duniawi ini justru dirayakan sebagai rencana agung yang sukses dari kacamata agama? Material. Di duniawi, manusia emang jahat. Tapi sumber God Questions dan Kumparan bilang ada alasan surgawi di baliknya. Kematian ini bukan kecelakaan ya berarti? Sama sekali bukan. Ini dilihat sebagai rencana penebusan dan pemenuhan hukum roh. Ada surat Galatia pasal 3 ayat 13 yang nyebut, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus secara literal nyerap posisi kutukan itu. Dan ini nyambung ke konsep penumpahan darah yang kuno banget ya? Iya, berdasarkan kitab Imamat dan Ibrani. Darah itu kehidupan. Tanpa penumpahan darah, nggak ada pengampunan dosa. Buat pikiran orang modern, Tuhan minta darah buat memaafkan tuh kedengarannya brutal banget ya. Kayak primitif gitu loh. Kedengarannya emang gitu, tapi kita harus pakai logika dunia kuno. Darah itu bukan cuma cairan biologis, darah itu esensi murni nyawa. Oh, jadi karena dosa mutusin hubungan sama sumber hidup, bayarnya harus pakai hidup juga. Tepat. Darah adalah mata uang kosmis tertinggi. Keadilan terganggu, denda materi nggak cukup buat balikin keseimbangan itu. Dan yang bikin merinding, detail eksekusinya selaras sama nubuat Yahudi kuno ya. Pasukan Romawi kan biasanya matain kaki korban salib biar cepat mati. Betul, tapi kaki Yesus nggak dipatahkan. Ini menggenapi nubuat di Keluaran pasal 12 soal tulang yang nggak boleh dipatahkan. Terus lambungnya ditikam juga ada di kitab Zakaria kan? Iya, dan ironi puncaknya justru ada di Pilatus tadi. Gimana maksudnya? Pilatus kan naruh papan tulisan Raja orang Yahudi di atas salib dalam 3 bahasa. Secara nggak sengaja, dia malah memvalidasi status Yesus ke seluruh dunia. Benar juga ya. Tapi tunggu-tunggu. Jadi sumber-sumber ini bilang penyaliban ini bukan pengadilan yang lepas kendali, tapi sebuah setup kosmis. Bisa dibilang gitu. Jadi kekuatan kegelapan, konspirasi elit tamak, kepengecutan Pilatus, semuanya dikasih izin buat bertindak demi menghasilkan kebaikan terbesar, yaitu penebusan. Bukankah itu paradoks yang luar biasa? Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, paradoks itulah kekuatan narasinya. Tuhan dalam teologi ini nggak ngubah hati Pilatus jadi baik, tapi justru pakai keputusan jahat Pilatus buat buka jalan bagi konsep substitusi. Substitusi, pengganti posisi itu ya? Betul.
Sang Kristus jadi substitusi bagi manusia. Ini representasi keadilan absolut dan kasih yang terjadi bebarengan. Hukuman dijatuhkan, tapi Kristus yang nanggung. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Konsep substitusi ini bawa kita ke sumber terakhir kita yang paling bikin meledak otak. Skripsi dari UKDW, karya Zerah Reilaya Waang itu ya. Iya. Gimana kalau kita baca peristiwa penyaliban ini nggak cuma sebagai doktrin penebusan dosa buat satu kelompok agama aja? Gimana kalau kita pakai kacamata filsafat kontemporer supaya relevan buat masyarakat plural di Indonesia saat ini? Nah, skripsi ini pakai perspektif filsuf abad 20, Immanuel Levinas. Fokusnya tentang tanggung jawab terhadap yang lain atau the other. Oke, pelan-pelan di sini. Tanggung jawab di dunia modern kan ibaratnya gini, saya nabrak lampu merah, saya didenda. Itu akibat dari perbuatan kan, kontraktual gitu. Tapi buat Levinas, tanggung jawab itu bukan bayar ganti rugi setelah bikin salah. Tanggung jawab itu kondisi eksistensial bawaan manusia pas berhadapan sama the other. Sebentar, bawaan gimana maksudnya? Kehadiran orang lain itu secara mutlak mempertanyakan ego kita dan nuntut respons tanpa kita ngelakuin apa-apa dulu ke mereka. Wah, ini kayak analogi insting orang tua deh. Kalau Anda lagi dengerin podcast, maksudnya sesi bedah materi ini, bayangin Anda lagi tidur nyenyak jam 2 pagi. Terus ada suara tangisan bayi ya? Iya, Anda kan nggak milih atau tanda tangan kontrak buat melek jam segitu. Tapi kehadiran tangisan bayi itu mutlak menuntut Anda buat respons. Buang jauh-jauh ego buat tidur. Analogi yang sangat jernih. Levinas nyebut momen perjumpaan ini sebagai epifani wajah. Wajah secara fisik, Bukan cuma mata atau hidung, wajah itu representasi kerentanan dan kemanusiaan orang lain yang asing. Kehadiran wajah ini mendobrak cangkang egoisme kita. dan ini menciptakan relasi asimetris ya. Betul, relasi di mana aku jadi tersandra oleh tanggung jawab terhadap the other. Sampai pada titik paling radikal, aku jadi substitusi atau pengganti bagi mereka. Meletakkan kemanusiaan mereka di atas ego kita. Nggak peduli apa identitas mereka. Gila! Terus gimana filosofi Levinas yang rumit ini diterapkan ke detik-detik penyaliban di Injil Lukas pasal 23? Skripsi ini melakukan pembacaan seeing through, melihat melampaui teks. Penulisnya menganalisis sikap para elit, Yahudi, dan Romawi. Mereka ini melakukan apa yang Levinas sebut totalisasi dan intensionalitas. Nge-labelin ya? Persis. Intensionalitas itu kecenderungan pikiran kita buat mengkategorikan orang. Dari situ lahir totalisasi. Mengunci identitas orang cuma dari asumsi kita. Jadi Romawi nge-labelin Yesus cuma sebagai pemberontak makar, elit agama nge-labelin cuma sebagai penista agama? Iya, mereka gagal total melihat kemanusiaan konkret Yesus. Mereka nggak ngelihat wajahnya. Nah, jadi apa arti dari semua ini bagi pendengar kita? Ini luar biasa loh. Artinya, pas Yesus digantung di sana, disiksa secara fisik, dia justru nggak ngelakuin totalisasi balik ke musuh-musuhnya. Itu poin emasnya. Di tengah siksaan fisik yang ekstrim, Yesus nggak kehilangan kemanusiaannya. Dia tetap responsif terhadap yang lain. Dia doain orang yang nyalip dia kan? Terus dia juga ngerespon pencuri di sebelahnya. Betul. Alih-alih melihat penyiksanya sebagai monster, Yesus tetap melihat wajah mereka. Salib di sini bukan sekedar instrumen agama, tapi wujud tertinggi dari eksistensi diri yang ngeruntuhin ego demi orang lain. Sang substitusi yang tersandera tadi ya. Merinding saya. Ini ngeruntuhin sekat agama banget sih. Kisah ini mandiri ngajarin kita cara ngehormatin martabat manusia. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting buat masyarakat sekarang. Gimana kita memandang orang yang beda pandangan politik atau beda agama sama kita? Ya, apa kita ngelakuin totalisasi ke mereka, nge-labelin, ngejudge, ngerendahin, atau kita nyoba lihat wajah kemanusiaan mereka? Apalagi nolak kebencian kayak rasisme atau diskriminasi. Wah, kita udah lewatin perjalanan panjang hari ini. Dari intrik darah Pilatus dan elit agama yang murni manipulasi kekuasaan, Terus masuk ke teologi hukum roh dan darah yang paradoks, pemenuhan nubuatan kuno. sampai akhirnya kita dekonstruksi pakai kacamata filsafat Levinas yang menuntut kita tanggung jawab absolut atas kemanusiaan orang lain. Benar-benar membuka mata ya, betapa dalamnya satu peristiwa sejarah ini. Buat Anda yang mendengarkan, di era di mana kita tuh gampang banget nge-labelin orang di media sosial, ngotak-ngotakin identitas orang alias totalisasi, sumber-sumber ini nantang kita buat berani lihat wajah orang lain dan empati. Etika di atas segalanya ya. Betul. Dan sebagai pemikiran provokatif terakhir buat Anda bawa pulang,
Jika bentuk kekuasaan tertinggi ternyata tidak ditunjukkan lewat penaklukan militer atau dominasi politik kayak yang diharapkan orang abad pertama, Tapi, justru lewat kerelaan absolut untuk tersandar oleh rasa tanggung jawab terhadap musuh, seberapa jauh hal ini mengubah standar kita tentang pemimpin, seperti apa yang pantas kita ikuti hari ini? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.